Salatullahi wassalam ala man nuhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man nuhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi lidawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi lidawil Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wassalam ala man nuhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man nuhiyal Qur'an wa ali baitil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Tala'al badru alayna min thaniyatil wada wajaba syukru alayna mada'a lillahi da. Tala'al badru alayna min thaniyatil wada wajaba syukru alayna mada'ani layda. Tala'al badru alayna min saniyatil wada wajaba syukru alayna mada'a lillahi da. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wassalam ala man nuhiyal Qur'an wa ahli
baitil kiram wasabi lidawil Qur'an wa ali baitil kiram wa adbi lidawil Qur'an. Silakan diberi ruang untuk kelas 6. Silakan mundur kelas 1 intensif. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita beri tepuk tangan pada calon ketua-ketua ISMI di depan kita semua. Baik, pada sesi kali ini kita tidak akan berpanjang lebar. Kita akan langsung menuju pada dialog interaktif antara santri dan kandidat, antara asatid dan kandidat, dan juga kakak kelas antum dari kelas 6 yang sudah mempersiapkan soal-soal pertanyaan untuk menilai sampai mana persiapan antum menjadi seorang pemimpin di organisasi ISMI. Tapi marilah kita mulai acara ini dengan membaca Al-Basmalah. Tapi untuk pertama-tama saya akan membacakan regulation atau aturan dalam dialog interaktif ini. Untuk metode ataupun jalannya acara kita sudah mengetahui bersama seperti kemarin, akan tetapi di sini kita akan lebih mempersingkat, yaitu bagi para penanya kami berikan waktu 1 sampai 2 menit untuk bertanya, dan bagi para penjawab kami berikan waktu 3 sampai 4 menit. Jangan lebih dari itu. Oleh karena itu marilah kita mulai acara kita dengan opening question from me for all dedication of Chief of ISMI in this years. Okay, my question for you, I use by English, so listen me correctly to understand my question. Okay? The question is, explain me shortly what is leader and what is the principle of motivation. What is your principal motivation to become the chief of ISMI? And explain how the way to influence your friend, your student to contribute in your organization that will be led by you. Understand my question? Okay, if you don't understand, I will translate it. Understand my question? Okay, I repeat the question. Explain us shortly what is leader
And what is your principal motivation to become a leader of ISMI? And how the way to influence your friend and your student to contribute in your organization later? Understand? Okay. I give the time to stand off the stage and answer my question from the first delegation. First delegate. Okay, time is yours. And to be understanding for the what is that delegation, you can use your Indonesian language if you get difficult to explain to student. Okay, listen up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, I'm gonna say thank you very much to the someone which deliver a good creations for me in this beautiful opportunity. And the answer of the creation, the first, I gonna explain the meaning of the leaders. Okay, the leaders is someone which can influence and always have good instinct to his environment. That is the leader. And the second question, my principle to be the leader or lead all of the student in Islamic teacher education is one. More do and less talk. That is my principle. And the third question, what is my way or my step to invite the students or my friends to contribute with my organization, my organization? Okay, the first, I'm going to different the way for inviting my friends and inviting the members. What is the difference? If I wanna invite my friends, I will invite him by inviting, not commanding. But for a member, I will command him to obey every regulation which state in Islamic Teacher Education Center. Tafhiman lil jami' atil kalam Indonesiatan. Jadi seperti ini. Pertama, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada salah seorang ustadz yang telah menyampaikan pertanyaan yang luar biasa kepada saya di kesempatan yang tidak akan ada dua kali dalam hidup saya ini. Baiklah para santri-santri sekalian, kawan-kawan santri, jadi seperti ini. Definisi pemimpin menurut Lora Kiai Haji Imam Zarkasi pernah mengatakan, pemimpin adalah ia yang selalu peduli dan memiliki inisiatif terhadap lingkungan. Itulah seorang pemimpin. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, prinsip yang akan saya pegang teguh jikalau antum memilih kami sebagai ketua ataupun wakil organ ISMI 2022 adalah yaitu wise word which has sound, more do and less talk. Sedikit bicara, banyak kerja di lapangan. Itu yang akan saya teguh. Mengapa saya katakan demikian? Karena seorang pemimpin itu tidak hanya dilihat ketika ia berada di atas mimbar, tapi seorang pemimpin sejati juga dilihat ketika ia kerja dalam sebuah organisasi. Dan untuk jawaban yang ketiga, bagaimana cara saya untuk mengajak para santri ataupun teman saya berkontribusi dalam organisasi santri? Yang pertama, saya akan membedakan cara
mengajak teman saya sendiri dan mengajak antum-antum semua untuk berkontribusi dalam organisasi santri. Ketika saya ingin membuat teman-teman saya ikut berkontribusi dalam organisasi santri saya, tentunya saya akan memulai dengan ajakan. Dengan memberikan peringatan. Tapi untuk santri ataupun anggota, saya akan membuat mereka berkontribusi untuk memahami akan situasi dan kondisi mereka sekarang. Time's over. Yaitu dengan perintah ataupun ajakan. Mungkin cukup sekian keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kandidat nomor 2 untuk menyampaikan jawabannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Ustadz tadi, saya ingin menyampaikan terima kasih telah memberikan pertanyaan kepada kami sebagai kandidat DPP ISMI. Jadi langsung saja, saya ingin menjawab pertanyaan pertama tentang apa itu seorang pemimpin. Menurut saya, pemimpin adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk diajak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang pemimpin tersebut. Jadi di sini bukan memerintah, jadi untuk mempengaruhi atau mengajak seseorang untuk berbuat sesuai apa yang dia inginkan. Itu menurut pendapat saya. Selanjutnya, prinsip saya, maksudnya prinsip kami berdua, ketika kami duduk di kursi kepemimpinan DPP ISMI adalah melakukan hal yang baik dari sebelumnya. Karena pondok ini butuh perubahan yang terus meningkat dan meningkat tiap tahunnya. Selanjutnya, untuk jawaban yang ketiga, bagaimana cara mengajak teman dan santri untuk ikut berkontribusi atau mengikuti pada keorganisasian kita? Ya, sudah dijelaskan, sudah kita dengar tadi dari formatur pertama. Di situ ada perbedaan tentang cara mengajak teman dan cara mengajak santri. Saya akan sedikit mengubah. Cara untuk mengajak teman ikut berkontribusi pada keorganisasian adalah mengajak dan memotivasi mereka dan menyadarkan betapa berat amanah ini yang diberikan kepada kami semua sebagai calon mu'alim. Dan untuk cara untuk mengajak para santri untuk berkontribusi, sebelum mengajak, sebelum memerintah ataupun mengikuti kita semua, kita harus yang pertama adalah kita harus memberikan contoh. Yang pertama, kita harus memberikan contoh sebelum mengajak. Kemudian mengajak ini dengan tutur kata yang baik, bukan asal memerintah, bukan mu'alim yang sok-sok tinggi, sok-sok berwibawa. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, setelah menjaga tutur kata, kita melakukan yang namanya pengawasan apakah santri itu berkontribusi atau tidak. Jika tidak, berarti kita ada salah dalam cara mengajak
atau salah dalam tutur kata kia. Mungkin cuma diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan kandidat nomor 3 dijawab pertanyaannya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm standing here in front of all of you. I want to answer about the many question that comes from Mr. Rizal in the best question from us, for us. The first question, what is the leadership in our life? The leadership is who has the ability for making his member, his friend, for and to do what did want for something in organization. We can influence, we can make common others us in our member, our friend for doing what did I want to. And the best leader or the principle, our principle is a leader, the best leader who who able and can to see fair than other able and other. The best leader able to see what not see other, and the best leader able to see beyond the other. And our way to give the best action in our organization, the leader must give the best example inside in front, and the leader must be the best motivator in the middle and the best helper in the back. Naam, tafhiman lil jami' antikul kalam Indonesiatan. Seorang pemimpin ialah orang yang mampu mempengaruhi, mampu memberikan suatu arahan, bimbingan kepada anggotanya untuk melakukan apa yang ia inginkan dalam rangka memberikan manfaat. Seorang pemimpin mempunyai prinsip, ialah orang yang melihat lebih jauh daripada orang yang lain lihat. Ialah orang yang melihat sebelum orang lain melihat. Ialah orang yang melihat apa-apa yang belum orang lain lihat. Oleh karena itu, kita haruslah melakukan perencanaan yang harus kita pikirkan, kita lakukan, dan kita buktikan. Seorang pemimpin mempunyai cara, banyak cara. Namun kami akan berusaha untuk melakukan cara sebagai pemberi uswah, pemberi contoh terbaik kepada anggota-anggota kami sehingga mereka terajak dan terpanggil untuk melakukan apa yang kami inginkan. Seorang pemimpin harus menjadi the best motivator in the middle. Ia harus menjadi orang yang menjadikan diri orang lain penyemangat, semangat, dan motivasi bagi orang lain. Sehingga anggota-anggotanya merasa terpanggil untuk menjalankan tugas yang ia berikan. Dan satu lagi, seorang pemimpin harus menjadi pelayan terbaik bagi anggota-anggotanya. Wa fil khitam, ashkuru syukran jazilan ila su'alin mumtazin wa syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan kandidat nomor 4 untuk menjawab pertanyaan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, first before I answer the question, I will say a word of thanks to Mr. Rizal who have give us a very wonderful question and beautiful question in this evening. Okay,
directly, to not waste the time, I will answer the question what have been asked by Mr. Rizal. Okay, the first question he have asked, explain shortly what is leader. Okay, the answer is what is leader? Leader is a person who can manage and give the changes to the world. That is the leader. And the principle of a leader, and our principle of a leader, that is candidate number 4, is a leader is a person who more talk, more action, and less talk. That is our principle of a leader. And the last, how is our friend can contribute us, and how the students can contribute us. Okay, first, how to contribute our friend is we speak them or we invite them to follow what we want as the leader of the organization. And the second is how to contribute the student. How to contribute is by speak to them with hearts, not with beatings. And maybe that's from me. And for my right answer, maybe my friend will explain. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumtu baina ladaikum al-munasabah al-karimah laysa illa lil ijabah as-su'al min Ustaz Ar-Rizal. Taib, saujibu ma huwa al-amir. Al-amiru huwa ma yata'assaru 'alil munazamah li bina'i wa yasiru li kulli ayyamin. Idzan al-munazamah tahta al-mas'uliyatul amir. La tamutu wa la tahya bidunil amir. Antiku kalami bilughah Indonesia. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwasanya seorang pemimpin itu bisa dengan adanya perubahan. Disebut pemimpin yaitu dengan adanya perubahan. Mengubah konsep-konsep yang lama dan mengubah konsep-konsep yang baru. Laisa li rahatun wa laisa li ta'bi linailin najah. Saya tidak akan berhenti bekerja, tidak akan beristirahat dan saya tidak akan lelah kecuali mendapatkan keberhasilan. Prinsip kami dalam menjalankan sebuah organisasi ketika kami dari kandidat keempat terpilih menjadi DPP yaitu al-qaidu yadullu ala af'alihi wa laysa qawlihi. More action, less talk. Pemimpin itu dilihat dari tindakannya, bukan dari perkataannya. Ya. Sebelumnya kami dari kandidat keempat ingin memberitahu bahwasanya kami menjadi ketua DPP itu bukan karena keinginan saya, tapi karena visi misi saya menjadi ketua DPP. Ya. Mungkin hadam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, cukup puas dengan jawabannya? Baik, untuk mempersingkat waktu, nanti untuk para kandidat tidak usah salam, langsung jawab dan akhiri dengan terima kasih untuk mempercepat waktu. Baik, kita berikan pertanyaan pada santri marhalah sanawiyah terlebih dahulu. Silakan Anta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Asabri, kelas 2 reguler E, asal Bangkalan. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda tidak dapat bertanggung jawab dengan tugas yang nantinya akan diberikan? Ini pertanyaannya cukup sedikit sama dengan yang kemarin, terkait konsekuensi atau pertanggungjawaban antum ketika antum lalai atau antum tidak bekerja. Betul? Betul. Jadi silahkan, apa yang akan antum pertanggungjawabkan ketika antum lalai dalam melaksanakan tugas atau tidak bekerja? Apa yang akan antum berikan kepada santri untuk pertanggungjawaban, untuk jaminan? Silakan.
Dari kandidat pertama silakan. Terima kasih atas soal yang telah diajukan oleh santri kelas 2 tentang jika antum tidak bekerja, apa yang akan antum pertanggungjawabkan? Begitu. Betul pertanyaannya? Ya, silakan. Begini, jika kami para muallim tidak bekerja, saya sendiri yang akan menegur muallim itu. Teguran itu adalah suatu tindakan pertama kali untuk mempermalukan muallim itu di depan temannya sendiri. Pepatah Arab itu mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabkan kelak. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit menyempurnakan pertanyaan yang telah disampaikan oleh pasangan formatur pertama ini. Jadi seperti ini kawan-kawan santri sekalian. Masalah pertanggungjawaban yang harus kita lakukan ataupun kita jalani ketika kita tidak melakukan apa yang menjadi tugas kami. Kama qala Ustadz Bahrul Jadid, indama rijal marhatit sadisu arba'in yakunu mualliman kana mualliman. Madza qala? Hadhihi ya amrun ma'lum wal ma'lumu la yus'al. Limadha qultu hadzal qaul? Li'annakum sawfa tushahiduna al-bai'ah minna. Wa amal mas'ul min al-bai'ah Allah Ta'ala. Fa hadhihi al-ijabah. Jadi seperti ini. Masalah tanggung jawab itu merupakan sesuatu yang sudah antum ketahui. Karena mengapa? Antum akan melihat sebuah bai'at yang akan kita lakukan bersama-sama. Dan sebaik-baiknya pertanggungjawaban bukankah datang dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah sebuah pertanggungjawaban itu hanya pantas datang dari Sang Pencipta alam semesta? Jadi bagi saya sebaik-baiknya pertanggungjawaban itu Allah Subhanahu wa taala. Namun kami sebagai calon DPP ISMI 2022 akan selalu berupaya, berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kami akan mengajak para muallimin bekerja dari hati ke hati. Karena jika ditinggal kekasih masih bisa mencari lagi. Jika ditinggal seorang teman masih bisa kita cari. Tapi jika kehilangan Allah, siapa yang bisa mengganti? Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan kandidat nomor 2. Silakan kalau memang antum mau menjawab di tempat, silakan bawa mic-nya. Berdiri ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan barusan. Ya, jadi di sini kami tidak bisa memberikan jaminan bahwa kita semua akan selalu mempertanggungjawabkan apa yang telah diberikan, apa amanah yang telah diberikan kepada kita. Jadi kita tidak bisa memberikan jaminan karena kita manusia biasa sama seperti kalian. Dan rasa malas itu adalah hal yang wajar. Tapi di sini ada tapi kita akan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Sekarang saya akan bertanya pada santri-santri kalian. Apakah kalian bisa menjamin diri kalian semua untuk mengikuti peraturan pondok? Jika bisa, maka saya bisa. Jika tidak, kita sama-sama manusia. Itu jawabannya. Kita tidak bisa memberi jaminan, tapi kita akan melakukan yang terbaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang simpel akan saya jawab dengan kata-kata yang simpel. Konsekuensi yang akan saya terima yaitu MPO itu tidak akan tinggal diam, Mahai. Ya. MPO itu tidak akan diam. Ketika kami tidak kerja, ketika kami hanya diam saja, diam itu 4 tempat tidur apa itu? MPO itu pasti akan bertindak. Jadi konsekuensi akan kami terima sebagai pemimpin yaitu dari Ustadz tersebut. Ketika Ustadz menghukum kami ketika tidak kerja botak, kami akan botak. Ketika Ustadz akan menghukum kami keluar dari pondok, kami akan keluar. Konsekuensi apapun itu akan kami terima selagi itu kami salah. Tapi ketika kami sudah benar, antum kalau tidak mau dihukum, ya gimana itu? Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uzid qalilan wa ukammilu jawaban. Jadi orang yang bertanggung jawab itu tidak bisa ia mengatakan sendiri bahwa saya telah bertanggung jawab. Namun orang yang bertanggung jawab akan selalu berusaha, berupaya untuk menjadikan dirinya orang yang bertanggung jawab. Seperti dikatakan oleh para ulama, orang ikhlas, orang khusyuk dalam sholatnya tidak bisa mengatakan bahwa dirinya khusyuk. Tidak bisa kita mengatakan bahwa diri kita ikhlas. Namun kita hanya bisa berusaha, berupaya dalam menjadikan diri kita ikhlas, menjadikan diri kita bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh pondok. Syukron, syukron. Baik, kita mengetahui bersama bahwasanya ada surat di Al-Baqarah yang berbunyi wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu. Jadi kita mengetahui bersama bahwasanya setiap diri kalian itu memiliki tanggung jawab menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi konsekuensinya yaitu kita mengetahui bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Jadi kita tuh harus siap apa konsekuensinya yang kita tanggung jawabkan apabila kita diberi amanah. Amanah. Jidduna jiddukum, najahina najahikum. Apabila semangatnya saya itu tergantung kepada semangatnya kalian semua. Kesungguh-sungguhnya saya itu para mualim tergantung semangatnya para santri mengikuti mengikuti peraturan-peraturan yang di pondok. Jika santri semangat, apalagi mualim yang semangat, lebih semangat. Ya. Sekian dari saya. Baik, sebelum melanjut ke pertanyaan setelahnya, saya ada sedikit sanggahan untuk kandidat nomor 3. Tadi anta jaminannya setiap mualim yang tidak kerja MPO tidak akan diam. Jadi anta ada yang janggal di sini. Jadi seolah-olah anta hanya akan kerja ketika MPO menegur. Sedangkan kita itu mau memilih antum supaya antum itu tidak pernah dipanggil oleh MPO. Begitu harapannya kita itu antum tidak pernah memasuki ruangan MPO untuk ditegur, untuk diadili, tapi antum untuk mengembangkan, untuk berkonsultasi kepada MPO, bukan untuk dihukum. Jadi gimana sanggahan antum terkait masalah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Jadi Santi tadi menanyakan konsekuensinya ketika saya tidak kerja. Jadi meskipun MPO tidak menghukum saya, di dalam diri saya itu pasti timbul yang rasanya itu malu. Jadi konsekuensinya itu yaitu
kami siap menerima teguran dari teman-teman kami itu. Bukan hanya dari MPO, bukan hanya dari para kiai, tapi dari semua santri yang ada di sini. Gitu. Kami bekerja bukan hanya karena perintah, tapi karena amanah. Seperti itu. Siap santri? Siap. Baik, sekarang kita beralih pertanyaan ke santri Alia. Okay, in the name of God Allah, the most gracious and the most merciful, I'm standing here would like to ask two questions. And for our standing, I would to speak by Indonesia. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwasanya pemukulan adalah salah satu problematika yang ada di pondok ini. Lantas, apakah yang akan para calon pemimpin ini lakukan ketika melihat temannya sendiri memukul santri? Karena kami tahu bahwa orang yang ada di depan kita sangat tidak menyukai pemukulan. Pertanyaan kedua, berikan kami 5 perubahan yang akan kalian bawakan nanti ketika kalian menduduki kursi DPP ISMI. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dijawab pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi bidayati ashkur liman balagani su'alan mumtazan insyaallah. Tafhiman lil jami' ubashir Indonesiatan. Jadi pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu muallim kita, Muallim Hafiz Khairon, apa yang akan kami lakukan kepada para teman kami ketika kami melihat teman kami memukul para santri seperti itu. Baik, ketika saya mendengar pertanyaan yang disampaikan oleh muallim kita, saya menjadi ingat akan sebuah zikir yang berbunyi Subhanallah ma khalaqta hadza batila. Setiap orang dari kami memiliki pikiran, memiliki tanggung jawab. Begitupun para teman-teman kami akan sebentar lagi akan menjadi muallim. Saya yakin mereka pasti memiliki sifat kedewasaan, yang mana ketika ia memukul, ia akan mendapatkan sanksi yang bisa dikatakan tidak ringan. Nah, ketika saya melihat, saya akan memberikan peringatan, memberikan sedikit ingatan, jangan memukul karena memang pemukulan tidak boleh dilakukan di pondok. Ketika saya sudah memberikan penyampaian kepada teman saya, tapi teman saya tetap melakukannya, seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Tijani Syazili dalam At-Tadrib al-Qiyadati wal Idarah PKM. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Jadi kawan-kawan santri sekalian, seperti yang telah dikatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, dan bukanlah kewajiban kita kecuali untuk menyampaikan kebenaran. Bagaimana jika yang kita sampaikan tetap bersikukuh dengan perilakunya? Seperti itu tadi, wa ma'alaina ilal balagul mubin. Jadi seperti ini. Muallim memberikan pemukulan itu karena adanya rasa emosi. Karena adanya rasa emosi, akhirnya ia melakukan pemukulan. Nah, di angkatan kami ini, kami akan berusaha untuk menjalankan sebuah peraturan dengan keikhlasan. Jika memang santri tidak mengikuti, kami biarkan. Kami ada pihak berwenang yang akan memberikan hukuman seperti mahkamah. Jadi tidak perlu memberikan pemukulan. Jadi pada intinya, jikalau kami sudah memberikan
peringatan kepada teman kami ataupun para santri tidak mengikuti, kami tidak akan memaksa. Karena jika kami maksa, kami akan memulukan emosi yang akhirnya akan memukul mereka sekalian. Jadi pada intinya, wa ma alaina illal balagul mubin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima planning. Singkat, padat, jelas. Baik, terhadap 5 planning yang akan kita jalankan. Pertama, di organisasi kami, jikalau para santri-santri memilih saya dan wakil saya untuk menjadi ketua DPP ataupun wakil DPP 2022, ada 5. Baik, sebenarnya jikalau para pembicara meminta 10, saya akan menjawab 15. Namun karena meminta 5, saya akan menjawab dengan 5. Yang pertama, Tenang. melakukan langkah-langkah konkret bagi muallim sebagai fasilitator. Karena saya sebelum saya berdiri di depan antum semua, saya juga meminta aspirasi bukan hanya dari para santri, tapi juga dari para alumni. Apa yang ia katakan? Dulu para muallim mendidik para santri itu dengan memaksimalkan fungsi fasilitator, yaitu memfasilitasi para santri untuk menjadi santri yang bertalenta dan berprestasi. Yang kedua, berusaha mewujudkan kelompok minat dengan program-program variatif demi menyaring bakat-bakat yang ada dalam diri santri. Apa yang dimaksud dengan program variatif? Kelompok minat memang sudah ada dari beberapa tahun kemarin. Namun program variatif yang ada setiap tahun itu belum tentu ada. Contoh, di dalam kelompok Horas ataupun himpunan olahraga santri, jikalau biasanya latihan itu hanya 3 in 1 atau kita kenal dan kucing-kucingan, mungkin bisa kita tambah dengan latihan shooting, passing, dan controlling. Di situ. Yang ketiga, berupaya melakukan konsolidasi antar pengurus dalam setiap program-program kesantrian. Menurut saya, seperti yang kita ketahui bersama, jika para majelis kiai memiliki hari untuk ngumpul dalam evaluasi, begitupun juga para asatid memiliki hari untuk evaluasi mingguan. Saya pikir kami sebagai para pengurus ataupun tangan kanan pesantren juga perlu memiliki hari untuk mengevaluasi kinerja kami. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya akan selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik terhadap para santri sekalian. Apa yang dimaksud pelayanan? Seperti yang kita ketahui, di dalam organisasi santri terdapat yang namanya DPS, Dewan Perwakilan Santri. Nah, di situ saya akan meminta laporan setiap minggu atau setiap waktu yang apa yang ada di pikiran santri. Nah, dengan itu saya akan memberikan ataupun mengarahkan kepada para muallimin untuk melakukan apa yang diinginkan oleh santri. Silakan. Dan yang kelima, yang terakhir, yang planning yang akan saya lakukan, saya akan mengajak para santri sekalian untuk sadar akan persatuan yang ada dalam diri kita. Saya akan mencoba menghilangkan perbedaan. Perlu diketahui, kami berdiri di depan antum semua ini menunjukkan bahwa kami siap mengurus organisasi 2022. Dengan apa? Bukankah yang antum melihat formatur pertama ini merupakan campuran dari perbedaan yang sangat besar dalam pondok ini? Bukankah saya dan pendamping saya ini merupakan campuran dari perbedaan yang ada dalam pondok ini? Nah, dari sini itu sudah menunjukkan bahwasanya kami ingin memberikan perubahan-perubahan yang berarti. Silahkan. Jika kita ingin melihat seorang pemimpin, jangan lihat ketika ia sukses, tapi lihatlah bagaimana ia berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nomor 2. Silakan, jawaban singkat, padat, jelas. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Bagaimana jika saya melihat teman saya melakukan pemukulan? Yang harus antum ketahui bahwa saya tahu bahwa teman-teman saya itu melakukan pemukulan di luar kehendak mereka. Sebenarnya mereka itu tidak ingin melakukan pemukulan, tapi karena emosi
dia khilaf atau karena ada sesuatu yang memancing dia untuk melakukan pemukulan, akhirnya dia berbuat seperti itu. Dan setiap akibat pasti ada penyebabnya. Entah itu dari pelanggaran santri atau santri yang tidak mengikuti, tidak bisa diatur. Karena setiap orang memiliki tingkat kesabaran yang berbeda. Jadi tindakan yang akan saya lakukan ketika saya melihat teman saya melakukan adalah seperti yang kita tahu, saya akan menegurnya. Seperti yang dikatakan formatur pertama tadi, jika teguran itu tidak dia hiraukan atau tidak mereka hiraukan, bagaimana lagi? Intinya, pada intinya saya sudah menegur, saya sudah mengajak agar mereka tidak melakukan yang namanya kekerasan. Dan untuk 5 planning ke depannya. Yang pertama, meningkatkan minat santri kepada kelompok-kelompok minat. Nah, caranya di sini kita untuk meningkatkan fungsi muallim sebagai fasilitator, sebagai pelayan yang baik untuk para santri. Mengajak, bukan hanya menyuruh. Mengajak para santri untuk masuk ke dalam kelompok-kelompok minat yang telah disediakan di dalam pondok. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ini telah disebutkan oleh formatur utama tadi, tapi akan saya sampaikan kembali. Yaitu membiasakan hidup berdampingan. Kita tahu di sini kita memiliki 2 perbedaan atau 2 program yang berbeda, tapi kita akan melakukan yang namanya pendampingan dan cara membiasakan para santri yang berbeda program itu untuk melaksanakan setiap tugas atau setiap acara di pondok dengan secara beriringan. Yang kedua, saya ulangi lagi, memfungsikan muallim sebagai pelayan yang terbaik. Yang nomor 4, di sini saya memiliki suatu impian. Ya, ini termasuk planning saya juga. Jadi membiasakan santri untuk bertegur sapa sesama muslim yang hidup berdampingan di dalam suatu tempat yang bersama. Ini merupakan kewajiban seorang muslim. Kita di sini sama-sama muslim, jadi saya ingin menghilangkan apa itu yang namanya fanatisme. Dan yang terakhir, ini mungkin cukup berat atau cukup ganas di telinga para santri, yaitu pembiasaan pemberian sanksi pelanggaran yang sesuai dan telah ditetapkan dan setuju bersama oleh DPS ISMI, yaitu membiasakan yang namanya bukan lagi pemukulan, bukan lagi ikop langsung, tapi ikop berjenjang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kandidat nomor 3 silahkan sampaikan dengan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pertanyaan tersebut, saya menjadi ingat kata-kata Lim Aril. Jadi, cara mengatur santri sama teman itu berbeda. Kalau kita mengatur santri, ya itu sangat mudah. Mungkin kalau kita mengajak santri majlis misalkan, hai, syariah dalam masjid. Itu seperti itu. Tapi kalau kita mengajak teman sendiri itu lain. Dengan kata ajakan. Tidak bisa kita mengatur teman itu seperti santri. Misalkan, hai, syariah dalam masjid, syariah. Nggak bisa seperti itu. Mungkin nanti kalau seperti itu ada rasa jengkel. Nah, jadi cara mengatur teman itu dengan kata ajakan. Sebelum saya akhiri jawaban ini, saya ingin berterima kasih sama Alim Arim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya hanya akan memperjelas bagaimana kita jika melihat teman kita melanggar sebuah pemukulan. Kita sebagai formatur DPP ISMI, jika antum milih nomor 3, kami akan menegur teman kami dengan teguran
dan peringatan. Ketika saya memikirkan jawaban itu, seperti yang tertulis dalam Al-Quran, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Jadi kita, tugas kami hanya memperingati mereka dan memberikan peringatan yang akan berkonsekuensi pada diri mereka sendiri. Jika mereka lakukan pemukulan, maka otomatis mereka akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang mereka berbuat. Dari 5 program, saya hanya mempersingkat dari 5 program tersebut. Pertama, para santri sekalian, telah lama kita keluhkan, termasuk saya, kami semua kita keluhkan. Di saat ngaji, di saat tadarus, ketika kita melaksanakan hal tersebut, ada mu'alim naftis, ada mu'alim yang sengaja memeriksa adawat. Namun, ketika antum milih nomor 3, kami akan berusaha untuk merubah sistem penaftisan itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga antum semua fokus dan pikiran antum tertuju kepada Al-Quran tersebut. Kemudian nomor 2, ketika ikop telat, bakam, antum tidak akan dipersulit karena bagian keamanan akan bekerja sama, yakni untuk mengikop antum, memberi hukuman yang akan mendidik, seperti mengambil sampah atau lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, di kelompok minat Santri, santri, tenang. di Santri, kelompok jangan minat berisik. santri, kita ketahui bersama bahwasanya di dalamnya terdapat soft yang berbeda. Usaha kami dalam membentuk persatuan, kami akan berkontribusi terjun langsung kepada kelompok minat santri dan bekerja sama kepada pengurus agar membentuk kelompok-kelompok khusus di kelompok minat santri tersebut, sehingga kelas 1, kelas 2, kelas 3 intensif, 1 intensif akan menjadi kelompok yang erat dan mengembangkan bahasa. Dari sini kita tahu dan kita menyadari bahwasanya sedikit demi sedikit rasa fanatisme yang ada dalam diri kita pudar dan hilang. Kemudian yang keempat, di bagian balhi, kami akan memberikan suatu apresiasi, inovasi bagi seluruh para santri agar selalu menjaga kebersihan dan selalu memungut sampah yang ada di pondok ini. Kemudian yang kelima, dari bagian bahasa, kami, jika antum semua memilih kami, maka bagian bahasa, pembinaan bahasa dalam periode jabatan kami akan lebih efektif dan lebih menjadi sahabat bagi antum semua. Cukup dari saya. Syukron. Baik, ada sebuah perkataan, as-sarimu min ghairi syiddatin warrahimu min ghairi dhaifin. Tegas bukan berarti keras, lembut bukan berarti lemah. Ya, seorang pemimpin itu orang yang mengajak, bukan diajak. Jadi kewajiban kita apabila kita melihat teman kita sendiri melakukan pemukulan terhadap santri-santri yang pelanggar, yaitu kita harus mengajak dia, yaitu memberi nasihat. Yang kita nasihatin, yaitu kita harus bersungguh-sungguh bekerja sama untuk tidak melakukan pemukulan. Ya, jadi kita itu udah berusaha bersungguh-sungguh untuk para mualim tidak melakukan pemukulan. Tetapi jika ada yang melakukan pemukulan tanpa sepengetahuan kita ini, itu tergantung kepada dirinya mereka. Karena tergantung pada dirinya mereka, mereka akan mendapatkan balasannya apa yang mereka perbuat. Dan program yang saya unggulan apabila saya terpilih menjadi ketua DPP dan wakil, yaitu membuat santri yang lebih cendekiawan. Ingat, tahun 2002, 2001, 2002, peneliti Australia telah meneliti pesantren-pesantren yang ada di Jawa. Alhasil,
jika kalian ingin mencetak santri yang bernegarawan, maka pondoklah ke pesantren Darussalam Gontor. Karena pada tahun itu alumni pesantren Gontor menjadi negarawan. Dan jika kalian ingin mencetak santri yang berbisnis, maka pondoklah ke pesantren Sidogiri. Dan jika kalian ingin menjadi santri yang cendekiawan, maka pondoklah ke pesantren Al-Amin Perenduan. Tapi pernyataan ini akan terbukti 10 tahun yang akan datang apabila kita memperbudayakan membaca keilmuan di kalangan santri. Jadi program unggulan saya dan partner saya yaitu menciptakan santri cendekiawan. Yang kedua yaitu menambah wawasan pembahasan bahasa di kalangan santri. Kita tahu bahwasanya sistem penerapan bahasa di pondok kita sangat lancar tersusun dengan rapi. Tetapi pengawasan dalam bidang bahasa dari mu'alim ke santri itu kurang. Jadi apabila kita terpilih menjadi DPP akan menambah pengawasan dalam bidang bahasa di kalangan santri di setiap harinya. Yang ketiga yaitu kelompok minat, memajukan kelompok minat. Kenapa saya bilang begitu? Karena kemajuan ataupun prestasi yang ada di pondok kita itu tergantung kepada kelompok minat yang dimiliki oleh santri. Kita akan terus terjun ke santri. Ya, karena sistem pemerintahan di pondok kita beda dengan luar. Pemimpin itu langsung terjun ke santri, bukan menyuruh ataupun menyuruh teman kita untuk melakukannya. Tapi kita langsung terjun ke santri, memberikan motivasi untuk meningkatkan kemampuan dalam kelompok minatnya. Yang ketiga yaitu tali persaudaraan. Kita tahu bersama bahwasanya problematika yang terbesar di pondok kita yaitu adalah campuran, tahulah sendiri. Jadi fanatisme, maksudnya fanatisme. Kita mengatasi fanatisme itu dari bawah ke atas. Maksudnya apa? Dari santri baru. Santri baru masuk ke pondok pesantren Al-Amin Perenduan seperti kertas putih kosong, bayi yang baru lahir. Jadi kita harus memperdulikan santri baru agar terjauhi yang namanya fanatisme. Yang keempat yaitu akhlak. Bahwasanya kita mengetahui bahwasanya akhlak di kalangan santri itu menurun. Karena al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi dari ilmu. Maka dengan itu kita akan menambah karimah, uswah ataupun contoh pada santri untuk menambah akhlaknya ketika sehari-hari. Baik dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas semua jawaban yang telah dipaparkan dari setiap kandidat. Untuk pertanyaan terakhir akan disampaikan dari kalangan asatid. Jadi kami mohon kesediaannya. Sudah nanya aja takut diulangi. Saya nggak tahu, nggak ikut. Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Million thanks for the change that has given to me as a questioner. I don't need to explain
everything about the characteristic of organization itself because I had already believed that you understand it deeply. Organization is like many things which group into a unite. We use our eyes to see, we use our foot to walk and etc. We don't have to explain about it. But my question is everything about work. Going to the first question. In organization, we have human resources. In organization, we have human resources. And for utilize it, we have to know what is the human resource of itself, of organization. Have you already known deeply the human resources? Your friend itself, the organization. I explains for easier, I speak Indonesian language. Jadi saya Ustaz tidak perlu menjelaskan tentang keorganisasian lagi karena kalian sudah belajar di dalamnya. Yang ingin Ustaz tekankan adalah bahwa dalam berorganisasi itu ada yang namanya sumber daya alam, sumber daya manusia. Kita fokus dalam human resource, sumber daya manusia, yakni teman-teman kalian itu sendiri. Karena kalian nanti akan menjadi pemimpin dari para muallim-muallim yang lain, pemimpin dari teman-teman kalian itu, sekaligus memimpin diri kalian untuk membawa TMI ini, tentu butuh yang namanya kecakapan dalam mengelola sumber daya manusia. Karena kadangkala kesalahan dalam mengatur, ketidaktepatan dalam mengatur sumber daya tersebut, itu yang membuat organisasi kalian itu hancur. Yang membuat organisasi tersebut tidak pada tempatnya. Contoh ada seorang muallim yang mana bidangnya dalam bahasa, namun dia jadi muallim bagian rayon. Walaupun pada intinya muallim rayon itu wajib berbahasa. Muallim yang jago olahraga, main bola misalkan. Namun dia menjadi muallim bagian bahasa, sementara dia tidak tahu berbahasa Arab, bahasa Inggris dengan fasih. Bahkan tidak ada niatan untuk belajar di situ. Nah, di situ kesalahan dalam mengelola sumber daya manusia. Nah, itu apa yang akan kalian lakukan atau apa problem solving yang akan kalian lakukan ketika menemukan kesalahan dalam pemberdayaan sumber daya manusia tersebut. Selanjutnya, kita telah mendengar bersama dari kandidat nomor 1, 2, 3, 4 tentang janji-janji. Tentang saya akan ini, kami berjanji akan itu jika kalian memilih kami. Semuanya hanya janji. Namun, nyatanya pembuktiannya tidak ada. Angkatan sebelumnya seperti itu, angkatan sebelumnya lagi seperti itu, sebelumnya dan sebelumnya. Kami butuh yang namanya perubahan. Tidak perlu kalian sebutkan ulang perubahan tersebut. Sudah kalian janjikan, sudah kalian keluarkan bersama sampai suara kalian hampir habis. Terkait konsekuensi dan lain sebagainya. Nah, janji-janji kalian, program kalian itu telah direkam. Program kalian itu telah direkam. Apa? Pertanyaannya, apa? Dan ini sebagai tantangan. Apa yang akan kalian terima atau kalian siap untuk apa diri kalian itu ketika janji-janji tersebut tidak terjalan, tidak terlaksana? Apakah bahkan kalian rela turun dari kedudukan sebagai ketua DPP atau wakil DPP tersebut? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pertama itu sumber daya manusia, cara mengelola muallim.
untuk menempatkan pada jabatan yang tepat. Kedua tentang jaminan ketika antum tidak melaksanakan janji-janjinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ustadz. Yaitu pertanyaan pertama adalah bagaimana kita mengelola SDM ataupun sumber daya manusia. Karena banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan karena adanya kesalahan mengelola sumber daya manusia. Jadi seperti ini kepada para hadirin, para kawan-kawan santri sekalian dan Ustadz. Di dalam sumber daya manusia, kami sebagai calon formatur Kabupaten DPP akan melaksanakan fungsi-fungsi kebijakan umum kami. Apa itu? Pertama, memberikan pengawasan. Memberikan pengawasan, memberikan permisalan, memberikan suatu peringatan jika kita melihat sebuah kesalahan. Nah, di dalam setiap mingguan kami akan berusaha untuk mengumpulkan koordinator departemen. Karena kita tahu di dalam DPP itu ada satu pengurus harian, 5 departemen, dan 23 bagian. Nah, di setiap minggu ini jikalau memang saya terpilih, saya akan mencoba untuk mengumpulkan koordinator departemen ataupun setiap kepala dari setiap komisi untuk melakukan evaluasi dengan harapan tidak terjadinya kesalahan sumber daya manusia. Jikalau dengan usaha evaluasi mingguan ini ataupun konsolidasi antara pengurus tetap terjadi kesalahan, maka selain melakukan itu kami juga akan bertawakal. Kami juga akan meminta doa restu dan juga tentunya para bimbingan dari para asatid. Dari itu sumber daya manusia. Nah, untuk apa? Bahkan tadi sempat ada di pertanyaan kedua, apakah saya siap mundur ketika saya tidak melakukan tanggung jawab yang akan saya lakukan? Jawaban saya tidak akan mundur. Mengapa? Jikalau saya melakukan sebuah kesalahan, namun saya tidak bisa melaksanakannya, kapan saya bisa belajar? Kapan saya bisa mendapatkan suatu pengalaman? Karena seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Dr. Ghazi Mubarak, trifungsi organ tri. Yang pertama menjadi tangan kanan pesantren. Yang kedua menjadi penyalur aspirasi santri. Dan yang ketiga menjadi sarana dan media latihan untuk suatu kepemimpinan. Jika saya melakukan sebuah organisasi, lalu saya melakukan sebuah kesalahan dan saya mundur, menurut saya itu bukan suatu sifat kepemimpinan. Kesalahan itu memang biasa, tapi saya akan tetap berusaha. Saya tidak akan mundur karena dengan kemundurannya saya menunjukkan kapan saya akan bisa mendapatkan suatu pengalaman. Kapan saya akan bisa belajar dari sebuah kesalahan. Mungkin itu dari saya. Dan saya akan mengajak para kawan-kawan santri sekalian. Di dalam kesalahan para muallim, saya teringat akan suatu kalimat bahasa Inggris. Which sounds, do not erase a relationship with a mistake. But erase a mistake for the sake of a good relationship. Jangan pernah menghapus suatu pertemanan ataupun persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan. Tapi hapuslah sebuah kesalahan demi eratnya pertemanan. Jadi seperti itu. Saya akan tekankan di dalam keorganisasian kami, on the road to success there is always we, not me. Jadi kami butuh kerjasama untuk melaksanakan setiap peraturan. Mungkin itu dari saya akan mengingatkan jangan lupa untuk memilih formatur yang pertama karena insya Allah dengan izin Allah tidak ada tandingannya. Syukron. Jadi langsung saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi untuk menghindari yang namanya kesalahan dalam mengelola SDM, saya atau teman saya ini, maksudnya kami berdua, kami harus mengetahui setiap person dari para santri di bidang apa kemampuannya,
dan bagaimana karakternya. Dengan cara setiap bagian-bagian nanti di struktur organisasi melakukan laporan atau melakukan evaluasi bersama yang dilakukan secara berkala. Meskipun tidak seminggu, mungkin bisa 2 minggu atau 3 hari 1 kali. Intinya tetap melakukan evaluasi atau laporan dari setiap bagian organisasi. Jaminan. Ya, jadi jika saya tidak melaksanakan program-program saya tadi, jawabannya sama. Saya tidak akan mundur. Jawabannya sama, tetap seperti format utama. Karena satu kesalahan saya mundur, kapan saya akan belajar untuk menjadi seorang pemimpin? Karena menjadi seorang pemimpin di pondok ini adalah sebagai bahan latihan untuk menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Baik. The best question from Mr. Yuda. Bagaimana kita memanage teman-teman kita sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang tepat dalam pengaplikasiannya. Jadi, mendengar pertanyaan yang disampaikan oleh Mr. Yuda, saya teringat suatu kata-kata dalam buku Al-Maghfurlah K. Haji Abbasi Fadili. The right man in the right place. Kami sebagai formatur 3, jika antum bersedia memilih kami akan tempatkan teman-teman kami dalam tempatnya. Hingga orang itu, teman kami tersebut akan merasakan bisa mengaplikasikan kemampuannya dalam jabatan tersebut. Jadi kami akan berusaha sepenuh mungkin, sebisa mungkin untuk memiliki prinsip the right man in the right place. Orang pengurus yang baik, pengurus yang benar akan berada pada tempatnya yang benar. Kemudian masalah jaminan seperti yang saya sampaikan tadi, orang yang disampaikan oleh ulama, salah satu ulama, orang ikhlas tidak bisa mengatakan bahwasanya dirinya ikhlas. Malah orang yang mengatakan saya ikhlas, ia justru orang yang tidak ikhlas. Jadi kita sebagai formatur DPP ISMI berusaha dan berupaya untuk melaksanakan tanggung jawab ini sehingga tanggung jawab tersebut benar-benar kami pertanggungjawabkan. Syukron. Iktafa itu mana? Baik, masalah SDM sumber daya manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sumber daya manusia, problematika dalam organisasi itu mencangkut paut akan kebersamaan manusia, kebersamaan para mu'alim. Jadi mencangkut paut bukan masalah pribadi, tapi masalah kebersamaan. Makanya ada di dalam Al-Quran yang berbunyi wasyawirhum fil amri. Bermusyawarah kalian dalam segala sesuatu. Jadi alangkah baiknya kita melakukan sesuatu untuk kebaikan kita bersama dengan melakukan musyawarah. Otomatis kita apabila kita sudah melakukan musyawarah atas kebersamaan kita antara mu'alim dan para atasan, itu adalah solusi yang terbaik yang kita pegang. Karena itu adalah solusi musyawarah. Yang kedua, apa janji kalian, apa janji kami jika kami tidak menepati janji? Baik, sebelumnya visi misi saya menjadi DPP, Anies Baswedan pernah berkata, saya menjadi calon presiden itu bukan karena cita-cita, tetapi karena visi dan misi. Begitupun kita
kami dari kandidat nomor 4 itu menjadi DPP itu bukan karena keinginan kita. Apabila kita menjadi DPP, otomatis tugas dan kewajiban kita selesai. Tapi karena kalau apabila kita menjadi DPP karena visi misi, apabila kita menjadi DPP belum selesai karena visi misi kewajiban kita itu belum terlaksana. Jadi apabila kita tidak menepati janji, kita akan selalu berusaha untuk tidak melakukan kesalahan apa yang kita lakukan di organisasi kita. Bahwasanya apabila terpilih menjadi organisasi, kita memiliki prinsip more action less talk. Ar-rijalu al-qaidu yadulu ala af'alihi wa laysa qawlihi. Jadi kita memperbanyak tindakan bukan bicaranya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas semua jawaban yang telah disampaikan kepada kita semua. Terima kasih atas semua kandidat yang telah siap untuk memimpin organisasi ini. Kita telah sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya sebagai moderator pada acara kali ini mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.